juga nih yang siap mati pun banyak gitu. Siap mati Kalau banyak Pak Anies katanya. yang kasih komando, Tunggu komando Pak Anies. Kalau siap mati dan Ayo, mau Pak, mati itu, ya Pak. monggo mati saja loh. Nah, kasih tahu Nggak Pak. usah keluar-keluar di sosmed, nggak usah sesumbar Betul, di Pak. sosmed. Mati aja. Mati Ngapain aja. nunggu di komando sama Pak Anies? Seolah-olah menantang gitu Emangnya loh, Pak. kenapa? Apa Menantang. ikut menanggung malu karena kalahnya Pak Anies? Atau jangan-jangan ikut nanggung utang ini? Wah, Bisa repot kalau juga. begitu. Jadi gini loh, kalau siap mati ya mati saja. Betul. Biar hitung-hitung mengurangi subsidi loh. Mengurangi jumlah rakyat Indonesia Salam ini. Indonesia Mas. Yes. Yes. Salam santen Mas. Mas Gondrong. Kamu siap mati demi Anies, monggo. Monggo, kalau itu maumu. Tidak hanya kamu yang berani Mas. Bener. Kalau Pak Prabowo kasih komando, Betul. 58% penduduk Indonesia yang memilih Pak Prabowo. Di komando Pak Prabowo siap untuk menghabisi Siap. kalian dan teman-teman kalian. Sesungguh. Ini dari Benar, Tuban juga siap. Kalau Siap di komando semua. Pak Prabowo ke sana. Untuk menyumpal mulut-mulut kalian. Gundal-gundal itu, Bang. Hati-hati, ini negara hukum. Nggak urusannya berani mati atau nggak berani mati. Betul. Kalau calon kalian, kalau kalian sudah kalah ya kalah aja. Namanya kontestasi. Kalau nggak kalah ya menang. Terima kekalahan. Atau kalau nggak terima kekalahan, nanti diputus MK 02 yang menang. Sampai pergi dari Indonesia buat negara sendiri. Ya. Pak Anies sampean jadikan presiden sama kelompok kalian semua itu. Beres, Itu Bang lebih ya. baik. Atau membangun istana di tengah laut. Di tengah laut di luar Indonesia. Kalau sudah kamu tidak suka sama Indonesia. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Stitch. Silahkan Pak, silahkan. Polos Lugu, saudara kita yang satu ini ya. Jadi seperti itu, salah satu pendukung 01. Ya, kalau gue pribadi cuma bisa bilang ikut prihatin aja, gitu ya. Ini salah satu bukti saudara kita satu ini tidak terlalu luas pandangannya, ya, melupakan saudara-saudaranya yang lain yang tidak mendukung 01, gitu ya. Juga saudara kita ini sudah dengan sangat mudah, gampang untuk diadu domba. Tidak berpikir yang paling sederhana saja. Bener Bang. Gitu ya. Dengan siapa akan berperang? Sampai terjadi pertumpahan darah begitu kalau nyebut-nyebut masalah kematian. Dengan siapa berperangnya? Coba. Ironis, tragis. Gue cuma bisa bilang begitu. Ironis, tragis, dan terlalu sempit pemikirannya. Sayang sekali. Ngomongin masalah pajak yang gue yakin banget tidak terlalu dalam, tidak terlalu paham terkait soal pajak, ya, juga tidak terlalu paham, tidak terlalu dalam terkait masalah politik,
Begitu, hanya ikut-ikutan saja. Ya, kalau dari gue sekedar saran aja, coba dipikir ulang lah hal-hal yang seperti ini. Kalau kita bicara untuk Indonesia, kalau kita bicara untuk kemajuan Indonesia, coba dipikir ulang. Kalau harus berperang, dengan siapa berperangnya? Dan kalau ngomongin nyali, gitu ya, orang kita ini keturunan pejuang, gitu ya. Nenek moyang kita, leluhur kita ini pejuang. Jadi kalau ngomongin nyali, di darah kita, saudara-saudara kita se-Nusantara ini, kita ini darah-darah pejuang. Jadi hampir seluruhnya dari Sabang sampai Merauke, kita ini keturunan orang-orang pemberani. Leluhur kita ini orang-orang yang tidak takut mati. Tapi tolong, pikirkan ulang dengan siapa kita harus berperang, harus menumpahkan darah. Layakkah kita lakukan? Coba berpikir ulang, yang cerdas, yang lebih jauh lagi berpikir. Jangan mau dengan gampang, dengan mudahnya diadu domba, memporak-porandakan Ibu Pertiwi. Tolong pikirkan ulang itu. Itu saran saya, pandangan saya pribadi, pandangan gua itu. Ya, Bang. Sayang sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kamu ngomong, Bu? Kalau kamu pendukungnya Anies tidak takut mati, ini pendukungnya Prabowo juga tidak takut mati. Goblok, bodoh. Lawan Pak Kumis. Anies itu tidak sesuai Jangan takut. fakta. Pinter ngomong, tidak tahu kerja. Dengar kamu, Betul. tahu kamu. Ya. Oh, tahu. jadi gubernur aja sudah semerawut. Kamu bela-belain Anies. Siap Nah, mati. itu. Tidak punya anak istri kamu. Ngomong seenaknya mulutnya. Kalau dikomandoi Anies siap mati, juga orangnya Prabowo siap mati juga, bro. Kalau mau perang, tapi apa gunanya? Itu soal negara, kamu udah tahu apa-apa. Jadi jangan seenaknya mulutnya itu ngomong ya. Dipikir dulu, kamu punya anak, punya istri. Ya. Apa? Bikin gaduh, bikin kacau. Dengar telinganya, goblok kamu. Betul. Yang siap mati banyak, Pak. Buat apa? Buat Anies Baswedan. Sia-sia nyawa kalian. Belain Anies Baswedan sampai mati kayak begitu. Sia-sia nyawa kalian tuh. Ya. Kecuali kalian mati demi bangsa dan negara. Nah, itu baru mantap kalian. Ya. Kalau mati demi seorang Anies Baswedan, sia-sia nyawa kalian tuh. Ya, siap. Ada janji-janji masuk surga. Emang bisa jamin Anies Baswedan kalian mati masuk surga? Anies Baswedan aja belum tentu dia masuk surga. Iya. Apalagi kalian, ya. Sudahlah, ya. Damailah kita kawan, ya. Kita satu bangsa, satu negara. Mau diapakan negara kita ini kalau rusuh terus kayak begitu? Oke, salam damai. Bapak ini terlihat agamis, ya. Terlihat alim juga, ya. Atau Ya, Bang. mungkin ya para ahli surga lah. Dan saya bukan orang politik, apalagi orang partai gitu. Hanya saja saya merasa tergelitik gitu dengan apa yang dikatakan oleh Bapak ini, yang sampai bilang banyak orang rela mati, ya. Siap. Banyak yang siap mati. Tinggal nunggu komando dari dalam Anies hal ini Baswedan, Bang. Kandidat capres. Sekarang begini, Pak. Orang misalkan sampai rela mati demi seseorang yang Bapak dukung, yang Bapak usung, manfaatnya buat Bapak apa? Kalau misalkan ya, kalau Bapak sampai mati misalnya, entah matinya kenapa gitu, apa memang ada perang? Kan nggak ada juga. Demi orang tersebut Bapak tinggalkan keluarga, anak, istri Bapak, hanya demi hal yang untuk di dunia aja gitu.
Pilpres sudah selesai, Pak. Ya. Dan Bener, Bang. pemenangnya kita sudah tahu. Ya kemari kita hormati. Dan semuanya kan sudah berproses gitu. Ya, kalau dibilang curang ya mau sampai kapan? Berarti kita tidak percaya maunya negara ini sampai Pak Anies perangkat jadi demokrasi di negara ini. Ya kan? Udah tutup sudah. Jangan mengeluarkan bahasa-bahasa yang malah terkesan ya mengungkit-ungkit atau bahkan istilahnya menunjukkan diri bahwa siap apapun demi seseorang yang sebenarnya mungkin tidak kenal dengan Bapak. Jangankan tahu gitu, kenal pun enggak, atau mungkin papasan di jalan pun mana ada mungkin nyapa Bapak. melengos Bang, nggak mungkin nyapa. Selesai sudah kalau menurut saya. Kemudian masalah pajak, pejabat ini itulah, mereka juga sama bayar pajak juga, Pak. Jangan menurut Bapak atau menurut pemikiran Bapak hanya Bapak aja yang bayar pajak. Mereka makan dari pajak kita. Kan mereka juga sama bayar pajak, gajinya dipotong berapa persen dari gajinya. Ya. Bener, Bang. Atau misalkan ada kan PPh 21, itu semua dipotong, dipajak. Karena pajak itu kewajiban. Bukan hanya merasa Bapak atau masyarakat atau rakyat lain aja yang merasa membayar pajak. Jadi itu intinya, Pak. Redakan hati, hilangkan benci, hapuskan dendam. Hanya karena gara-gara persoalan politik, dalam hal ini Pilpres. Pilpres sudah selesai. Mari kita pandang ke depan untuk menata Indonesia. Ada hal kekurangan dan lain sebagainya, itulah bagian oposisi untuk mengkritik, tapi bukan menghina.